Lantas bagaimana hasil perbaikan dokumen 10 ribuan bacalek DPR RI dan apakah hal ini tidak mengganggu seluruh tahapan pemilu serentak 2024? Kita akan langsung bergabung dengan Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik. Selamat pagi Mas Holik. Selamat pagi Mas. Iya, jadi sejauh ini Mas Idam bisa dijelaskan bagaimana hasil dari perbaikan berkas bacalek hingga saat ini yang mencapai 10 ribu lebih? Kemarin pada masa perbaikan administrasi persyaratan bakal calon anggota legislatif, partai politik memperbaiki sebanyak 88,88% dari 10.323 bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI. Dan saat ini kami sedang melakukan verifikasi administrasi lanjutan terhadap dokumen yang diperbaiki ataupun yang diganti tersebut. Dan insya Allah tanggal 19 Agustus 2023 selama 5 hari sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, KPU di berbagai tingkatan akan mengumumkan daftar calon sementara dan dimulai tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya terhadap DCS, daftar calon sementara. Oke, sejauh ini soal parpol yang telah menyerahkan berkas dokumen begitu ya, berkas perbaikan dokumen ke KPU, seperti apa perkembangannya Mas? Ya, perkembangannya kemarin memang banyak partai politik melakukan penggantian dokumen ya, misalnya surat keterangan dari pengadilan, legalisir ijazah, terus juga KTP, foto, dan lain sebagainya, yang pada masa perbaikan dokumen-dokumen tersebut belum sepenuhnya diperbaiki, sehingga kami berikan kesempatan untuk melakukan penggantian. Kemarin di tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, di masa penggantian dokumen, kami tidak memperkenankan partai politik untuk melakukan penggantian calon anggota legislatif, karena penggantian calon anggota legislatif baru kami akan berikan kesempatan tersebut pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023. Artinya dari 88% tadi belum semuanya menyerahkan berkas perbaikan dokumen ya Mas Idam? Hampir mendekati seluruhnya. Hampir mendekati. Oke. Nah, sejauh ini dari data KPU perbaikan dokumen apakah ini dilakukan oleh semua parpol atau seperti apa, Mas? Semua parpol di rentang tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli melakukan perbaikan administrasi. Tetapi di tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli tidak seluruh parpol melakukan penggantian dokumennya. Kemarin hanya ada 17 partai politik yang melakukan penggantian dokumennya. Kekurangan datanya seperti apa saja yang paling sering ditemui oleh KPU sejauh ini, Mas? Yang paling sering ditemui itu adalah surat keterangan pengadilan. Karena di masa perbaikan kemarin ternyata ada banyak caleg yang belum memperbaiki surat keterangan pengadilannya, karena pada masa pengajuan daftar calon yang bersangkutan surat keterangan pengadilannya belum terbit. Terus juga legalisir ijazah SLTA dikarenakan biasanya karena jarak tempuh antara sekolah asal ya yang menerbitkan ijazah SLTA dengan tempat tinggal ini jauh, jadi prosesnya agak lambat, sehingga kemarin pada masa penggantian dokumen legalisir ijazah itu adalah salah satu dokumen yang banyak diganti karena sebelumnya belum dilegalisir. Pada masa pengajuan daftar calon kita memang memberikan kesempatan kepada partai politik, khususnya kepada bakal calon anggota legislatif, apabila ijazah SLTA-nya belum dilegalisir, cukup mengunggah scan ijazah asli dan kemudian agar segera diperbaiki. Artinya KPU sangat yakin ya, hanya dengan 2 sesi saja sudah bisa dipastikan 10 ribu bacalek berkasnya akan memenuhi syarat nanti? Ya, kami berikan kesempatan demikian, tapi tentunya ini kembali lagi kepada partai politik ya, apakah partai politik ini sungguh-sungguh memperbaiki dokumennya atau tidak. Dan nanti pasca pencermatan DCS di tanggal 6 sampai 11 ternyata memang masih banyak dokumen yang belum memenuhi syarat, ya maka kami akan nyatakan TMS, dan nanti jumlah daftar calon anggota legislatif yang diajukan pada masa tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei 2023 bisa jadi berkurang pada saat kami umumkan di tanggal 19 Agustus nanti. Sejauh ini apakah perpanjangan perbaikan dokumen begitu ya? Ini dari parpol, dari sejumlah parpol ini tidak mengganggu tahapan pemilu, Mas Idam, karena kan Bawaslu mengusulkan penundaan pilkada dengan waktu yang terbatas ini. Bagaimana
KPU merespon ini? Perbaikan administrasi pencalonan ataupun penggantian dokumen pencalonan ini adalah bagian dari tahapan atau lebih tepatnya disebut sebagai sub tahapan. Jadi memang ini ada dalam rancangan tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi dengan demikian tidak mengganggu sama sekali dan justru ini adalah bagian dari pelaksanaan tahapan. Berkaitan dengan isu yang dilontarkan oleh Ketua Bawaslu mengenai penundaan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional atau pilkada secara serentak nasional, saya pikir KPU tidak perlu meresponnya karena kami dalam menyelenggarakan atau mempersiapkan pilkada serentak nasional 2024, kami melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang khususnya pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di mana pilkada akan diselenggarakan pada bulan November 2024 tepatnya tanggal 27 November. Dan kami tidak terpengaruh sama sekali dengan isu yang berkembang di ruang publik tersebut. Kami yakinkan bahwa kami harus mempersiapkan segala sesuatu yang telah menjadi perintah undang-undang. Oke. Partai Buruh sebelumnya menuding bahwa KPU pusat dan daerah itu tidak sinkron soal penetapan daftar calon sementara. Bagaimana KPU merespon hal itu? Sesuatu yang tidak tepat dialamatkan oleh Partai Buruh, ya. Jadi kami ingatkan kepada Partai Buruh sebaiknya fokus saja urus administrasi pencalonan karena memang saat ini kami juga sedang memfinalisasi rancangan keputusan mengenai pedoman teknis penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara) dan DCT. Jadi apa yang dikemukakan oleh Partai Buruh itu tidak tepat, tidak tepat. Dan kami juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan. Oke. Dan Baik, kami yakinkan bahwa KPU di daerah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih atas penjelasannya Komisioner KPU Republik Indonesia, Idham Holik, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.